Kemarin saya lewat jembatan Ampera, Bang. Jembatan Ampera di mana tuh? Di Palembang. Itu yang bangun itu seorang hafizul Quran loh, Sultan Badauddin II, dan dia adalah seorang pemimpin daerah, seorang sultan di Kesultanan Palembang sana, dan dia adalah seorang hafizul Quran. Itu jembatan dibangunnya kan sejak zaman Bung Karno ya. Kemarin begitu ngelihat jembatannya tuh tongkrongannya kan sama sama Kutai itu. Begitu muter gini belok, wow, subhanallah. Demi Allah saya biasanya nggak pernah saya berdoa tuh asal lewat jembatan, nggak pernah berdoa. Tapi hari itu saya nanya tuh sama yang semobil, bentar, slow down. Di sini di mana yang jual pelampung? Ustadz mah, ya, pelampung terbaik adalah doa. Yuk, sebelum kita menyentuh bibir jembatan, kita berdoa jangan sampai itu jembatan ambruk pas kita lagi di atas. Bagus sih gitu, alhamdulillah gitu. Beneran nih seumur-umur kita kalau ngelewatin jembatan tuh nggak pernah berdoa, tapi pas kejadian Kutai, masya Allah doanya sepanjang jembatan tuh, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi, terus itu cakep lah. Jembatan Madura tuh masih banyak tuh yang jeburnya ke laut itu mah, bukan ke sungai lagi. Satu, saudara mesti tahu apa yang menjadi kebutuhan, keperluan saudara, orang-orang di sekitar saudara, orang tua, anak, ya, cucu, ponakan, ipar, besan. Jangan bosan-bosan terus, ringsak terus. Anak nih naik kelas 3. Mulai pasang kuda-kuda, Bu. Pasang kuda-kuda. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini lulus dengan sempurna, lalu kemudian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Umpama saudara punya perguruan tinggi favorit, sebut aja UI, ITB, IPB. Atau sekalian ngamplang agak jauh dikit, Tokyo University, Jerman, Kanada, Amerika, apa kira. Nah, nanti akan terjadi peristiwa, misalkan ternyata anak saudara tidak lulus ujiannya, atau lulus ujiannya ya, tapi kemudian tidak tembus ke perguruan tinggi yang saudara list. Terus berhentikah doa kita? Jangan, terus aja doa, karena takdir belum berhenti. Anak-anak ayah nih, kita ketemu nih kan beberapa bulan lagi mulai ada yang jerawatan gitu. Udah mulai masuk kan. Nah begitu ketemu jerawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jangan biarkan jerawat ini bertambah banyak ya Allah. Bawa sholat duha, perkara enteng jadi ibadah, perkara enteng jadi ibadah. Mata saudara ya, mata saudara tuh emang yakin bakalan nggak bakal buta? Ya, kalau dikasih kencing manis gimana? Mbok ya selipin gitu. Makasih Allah udah kasih mata, nah jangan sampai kena kencing manis, kena gula yang membuat saya jadi rabun begini begitu. Sekali mah menurut saya penting tuh. Udah mah nggak terus-terusan gitu, sekali mah penting gitu. Alhamdulillah saya punya catatan itu gitu. Dan termasuk doa yang paling sering saya lantunkan karena saya hidup di dunia konseling ya. Apa coba? Saya berlindung ya Allah dari penyakit yang kacau-kacau. Saya sebut itu kanker, stroke, jantung, tumor, gagal ginjal, paru-paru, diabetes, kista apa buat istri saya. Saya sebut itu. Malah saya ceritakan dulu saya bungkus pakai asuransi sedekah senilai 1 miliar. Saya anggap penyakit itu 1 miliar, lalu tembak 10%. Udah. Keluarin tuh jam, dah. Merasa amankah saya? Enggak, lagi mulai mau naikin lagi nih. Oh, Ustadz, berarti kita sedekah 100 juta tuh untuk penyakit, betul. Tapi duitnya nggak ada, ya lu cicil dong. Ya begitu, premi kan dicicil. Ente cicil berapanya aja seadanya. Tapi pasang preminya yang gede sekalian, 1 M. Tapi yang 1 M ini dulu jumlahnya.
Dulu, sekarang kan harusnya udah penaikan lagi, naikin lagi gitu. Rumah, jangan sampai saudara tidak pernah sekalipun berdoa kepada Allah. Titip rumah ini ya Allah saat saya pergi. Titip rumah ini dan segala isinya ketika saya tidak ada di rumah. Titip anak-anak saya dan istri saya ketika kemudian saya jauh dari mereka. Sekali perlu. Itu proposal kita tuh. Minimal sudah pernah ada pengajuan. Masalah dikabulkan dan tidak, itu urusan yang di atas. Pengajuannya udah ditulis. Anak-anak saya santri-santri, kalau perlu tuh ya, memang di ini gitu, di list. Apalagi yang memang punya persoalan gitu ya, kayak utang gitu. Coba mau lihat yang mana mukanya? Yang punya utang mana? Yang miskin mana yang miskin? Jangan sampai ngacung. Apalagi punya persoalan ya. Kalau punya persoalan itu harusnya malah bukan 7 kali. Sekurang-kurangnya 23 atau 28 kali satu hari. Antara azan dan iqamat. Tambahin. Oh tadi kan 7 kali standar tuh. Habis sholat wajib 5 kali. Duha dan tahajud. Saya menghitung lebih dari 50 tuh. Kapan? Sholat duha kan 8 rakaat. Berarti 8 kali Anda berdoa. Habis sholat duha naik doa. Ya Allah saya punya utang. Ini udah saya tulis nih. Sama si fulan sekian, sekian, sekian. Betul saya begitu tuh. Beneran. Fatihahnya satu-satu. Yasinnya satu-satu. Saya nggak mau dibagi. Kalau dibagi kekuatannya jadi berkurang juga. Jadi mendingan satu-satu aja deh. Sholat sunnahnya juga satu-satu. Satu nama, satu sholat sunnah. Alhamdulillah daripada keliling-keliling juga nggak hasil juga, nggak berhasil juga mau ngapain? Udah nggak tahu mau kemana ya ketahuan sama Allah aja udah. 8 kali duha, 8 rakaat duha berarti 4 kali doa. 12 rakaat duha 6 kali doa. Kalau itu saja berarti sudah 7 tambah 6, ya 6 tambah 6, 12 kali. Terus habis sholat sunnah apa saja dah. Sampai ketika waktu dulu ya kita, nih Ta'dus bin Nikmah ya, dan ini kisah buat saudara semua. Sampai kita tuh nganggarin sholat sunnah 1000 rakaat. Ini jelas bid'ah nih, nggak ada hadisnya. Mau nyari kemana juga nggak ada hadisnya. Lah kalau nggak ada hadisnya kenapa Ustaz ngelaksanain? Ya ini mah target saya. Saya mau ngelaksanain sholat sunnah 1000 rakaat. Apa saja ya apa saja. Lah supaya saya disiplin, saya tulis bos, saya tulis. Sampai-sampai ada satu masa begitu saya cerita sama Ustadz, sholat sunat tahiyatul masjid, saya banyakin. Masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, keluar lagi, masuk lagi, sholat sunat tahiyatul masjid. Beneran kayak orang blow on modelnya. Masuk lagi, sholat lagi 2 rakaat, tahiyatul masjid, doa lagi. Ngejar 1000. Antara azan sama iqamat. Itu aja udah 5 kali, gitu. Terus ketika berbuka puasa dan ketika sahur. Dan ketika di tengah-tengah puasa. Di tengah-tengah puasa tuh bisa 12 jam loh. Doanya terserah apa aja 12 jam. Makanya kalau lagi punya masalah tuh mesti jadi jagoan puasa. Kalau punya hajat. Karena waktu yang istimewa buat saudara jadi lebih panjang tuh. Tadinya cuma antara azan dan iqamat kan cuma 5 menit, 10 menit toh. Ini 12 jam. Anda berdoa itu tidak ada hijab. Allah karim. Puasa dah tuh Daud misalkan gitu. Makanya di dalam struktur puasa riyadhah itu kan saya masukin yang diperdebatkan tanpa bentik itu. Ya ini puasa 40 hari. Jangan orang lain, teman-teman di Darul Quran aja pada nanyain. Ini hadisnya mana? Ya jangan lakuin kalau nggak percaya itu aja. Salat sunnah ada salat sunnah mutlak, puasa gitu juga. Ya pokoknya puasa aja. Saya puasa untuk Allah Daud. Dengan satu nawaitu harapan kita kan lagi butuh pertolongan Allah nih dengan bantuan puasa.
kita jadi kejaga gitu, pandangan kejaga. Kan kalau orang puasa mah udah pasti tuh, rada pasti dah kalau mau ngomongin orang, ntar aja deh habis maghrib ya. Ya, konsentrasi di yang pertama tadi dah. Begitu saudara sadar, saudara butuh anak. Saudara sadar, saudara butuh duit buat bayar utang. Saudara sadar, saudara butuh kesembuhan untuk kanker. Saudara sadar, jangan diam. Jangan diam. Saudara sadar, iya ya, nggak kepikiran tuh sampai si ustadz buka atas izin Allah. Yang ngontrak biasanya nggak pernah kepikiran buat minta duit sama Allah supaya kebeli kontrakannya. Nggak kepikiran. Maaf ya, jangankan begitu. Dia minta sama Allah aja nih supaya jangan sampai bayarannya telat. Enggak. Yang kredit motor, apa iseng? Dia bangun tengah malam, dia bilang sama Allah, ya Allah capek kalau bayar bulanan. Saya minta duit yang sekaligus aja deh. Enggak. Sebab apa? Sebab minta supaya bulanannya lancar saja. Enggak. Kapan saudara berdoa untuk angsuran saudara? Kalau udah nggak kebayar. Nggak percaya, ini pengalaman pribadi juga soalnya. Lo mati-mati saya bisa ngajar kan karena punya pengalaman juga gitu. Bener juga ya, kenapa waktu sehat kita nggak minta dijaga? Orang sehat minta sehat coba. Di mana coba Allah ngajarin sempurna begitu? Yang bisa sholat sempurna kan yang sehat betul ya. Tapi doanya apa coba? Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kan sehat saudara. Kenapa minta sehat lagi? Itu situ diajarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara kaget, Allah itu pengingat yang sangat baik sekali. Kita udah lupa berdoa. Kita udah lupa berdoa. Allah ternyata masih ingat. Ibu, bapak, sedekah di pagi hari, sholat duha, supaya suami nih yang lagi mau ngedil villa, mudah-mudahan jadi. Yang beli jadi, yang jual jadi, notaris lengkap segala macam. Ternyata begitu ibu sedekah, bapak sedekah, sholat duha diangkat, zikir dilaksanakan, Quran dibaca, ternyata bukannya berhasil, malah banyak musibah di pagi hari itu. Suami pulang ya dalam keadaan ya dirampok, anak pulang dalam keadaan lecet. Terus gimana? Penjual nggak datang, pembeli juga nggak datang. Yang datang cuma sama notaris doang. Mau nyatet apaan? Pembeli sama penjualnya kagak ada. Saudara maki-maki tuh Allah tuh. Dengan cara meng-SMS Yusuf Mansur. Mana keajaiban sedekah? Ada saya malah dirampok. Saya bilang sama ya jemaah di tahun 2005 di sini. Ayo kita olah TKP dulu. Olah TKP dong. Gitu, kita olah TKP dulu. Bagaimana kejadiannya? Jadi begitu Ustaz. Oke. Terus habis itu gimana? Ingat-ingat peristiwanya, ada apa di hari itu? Ternyata mulai begitu diolah TKP, Allah yang menang. Ternyata habis saudara punya suami pergi, datang mertua. Saya bilang aja sama jamaah, saya masih ingat tuh di sini. Sedekah saudara yang 100.000 itu sudah bekerja dalam bentuk mertua saudara selamat. Emang siapa yang bisa nyampein mertua saudara nyampe ke rumah saudara kalau bukan Allah? Terus olah TKP lagi apa? Begitu satu ini dibuka, ke sono udah terbuka dah. Iya ya, berarti anak saya takdirnya mati dong Ustaz. Tuh paham. Takdirnya suami saya juga mati. Tuh paham. Terus apalagi peristiwanya? Benar Ustaz. Setelah berlalu sekian bulan, ada telepon masuk. Masih ada nggak villanya? Allah masih ingat lah. Situ udah lupa. Apa iya seperti yang saya bilang tadi? Begitu ruko, tanah dibeli sama orang, saudara tetap begini. Enggak kan? Begitu udah pasti dibeli sama orang, berhenti doanya, berhenti sedekahnya, berhenti mintanya. Saudara udah berhenti, udah nggak ingat, Allah ternyata masih ingat. Pak, villanya masih ada? Sebentar ya saya tanyakan. Ditanyakan masih ada.
notarisnya masih hidup, ketemu, jadi berangkat. Subhanallah. Apalagi bila saudara terus-terusan seperti Nabi Allah Zakaria. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah dan para santri, ya, sekali lagi jangan sampai ini ngaji nggak ada bekasnya, ya. Usahakan ada bekasnya. Bikin catatan-catatan ringan yang dibawa setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya alhamdulillah karena sudah latihan, jadi saya bisa melihat catatan saya. Saudara yang tidak terlatih, saya sarankan mencatat. Lalu bawa setiap sholat. Pengen motor, motornya foto track, ya, atau brosurnya ambil, taruh di atas sejadah. Insya Allah nggak husuk ngeliatin motor. Di sini. Salat dang, salat dang, di sini. Listnya di sini. Tapi bila mana belum terlatih, ya tulis. Foto Ka'bah taruh. Allahu Akbar. Habis sholat ingat doa. Terus. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.